Siang netizen, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Hari ini teman-teman saya mau memberikan tanggapan tentang adanya berita laporan dari jaksa-jaksa terhadap saya. Ya teman-teman, kalau sebelumnya Alvin Lim itu banyak dilaporin oleh polisi, ya. Jadi ketika saya bikin Polda Metro Sarang Mafia, laporan banyak yang laporin, polisi-polisi yang merasa tersinggung melapor di situ, ya. Namun laporan tersebut ya sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Kenapa? Karena memang tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Karena itu merupakan kritik terhadap institusi, ya. Nah, setelah itu muncullah laporan dari Henry Surya yang merasa dicemarkan nama baik. Jadi ada seorang penjahat yang sudah ditahan, ya, merasa bahwa lawyer yang laporin dia sehingga dia ditangkap itu mencemarkan nama baik dia, sehingga dilaporin juga. Nah, itu proses juga. Nah, sekarang ada lagi jaksa-jaksa pada ngelaporin Alvin Lim, ya. Sebenarnya saya nggak mau nanggapin, teman-teman. Ya jujur, sebenarnya saya nggak mau tanggapin. Kenapa? Karena saya melihat di sini kalau saya tanggapin, kasihan Kejaksaan RI yang saya cintai justru malah akan terpojok. Ya, saya akan jelaskan nanti kenapa justru ini akan merusak Kejaksaan RI, teman-teman. Ya, gini ya, saya sebenarnya nggak mau membahas, namun baik dari pihak keluarga saya, dari pihak teman, saudara, ya teman-teman, mereka semua pada bilang, Alvin, kamu harus jawab karena kami pun juga tidak tahu. Saya bilang, kenapa, mau ngapain, udah biarin aja, kan ini kan cuma terhadap saya bilang. Tapi mereka bilang, enggak, Alvin, kamu sudah mewakili suara kami, suara masyarakat. Saya mau tahu, kami mau tahu, ya kan, tanggapan dari Bapak, tanggapan dari Pak Alvin. Saya pikir, oh ya sudahlah, ya memang masyarakat kalian berhak untuk tahu, dan saya akan menjawab di situ, ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Pagi-pagi saya sudah terima telepon dari 6 wartawan, ya, detik.com, kompas.com, CNN. Wah, banyak lah, rame-rame, Alenia, Kumparan di situ, teman-teman, ya. Mereka menanyakan tentang berita jaksa yang melaporkan saya. Jadi bagi yang belum tahu ceritanya, tonton video ini, ya. Tonton video ini. Nanti kalau ada penjelasan saya yang kurang begitu dimengerti, ya teman-teman bisa rewind balik videonya dan dengarkan kembali kata-kata jaksa-jaksa tersebut, ya. Jadi ini video berisi laporan jaksa, teman-teman. Kami dari Kejaksaan Negeri Garut, mewakili Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Garut, ya, hari ini telah melaporkan, ya, atas video yang berisi pembicaraan seorang advokat yang bernama Alvin Lim, ya, dengan Hadi, yang muatannya itu mengandung penghinaan, ya, pencemaran nama baik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia, ya, se-Indonesia. Maka dengan peristiwa itu pada hari ini kami melaporkan secara resmi dan telah diterima di SPKT Polres Garut. Ya, mudah-mudahan ini segera di TL, ya, ditindaklanjuti oleh Polres Garut sesuai dengan kewenangannya. Laporan ini serentak di Indonesia atau hanya di Garut saja? Ya, kami memantau memang ini dilaporkan secara serentak, ya, di Indonesia, karena memang ini penghinaan ditujukan kepada jaksa, ya, di mana kita bernaung di bawahnya itu Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia. Maka kita merasa, ya, terhina kehormatannya, dicemarkan nama baiknya. Apa yang disebutkan Alvin dalam video? Ya, salah satunya itu menyampaikan bahwa kejaksaan itu adalah sampah, sarang mafia. Ya, banyak pimpinan-pimpinan juga yang jorok-jorok. Ya. Jadi kami telah menganalisa video itu memang memenuhi unsur pencemar nama baik dengan sarana transaksi elektronik. Maka hari ini kami melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau
pasal 201 KUHP. Ya, kami berharap ini segera ditindaklanjuti oleh yang berwajib. Ini ada perintah langsung dari Kejaksaan Agung, apa inisiatif dari masing-masing kejaksaan yang ada Ya. di daerah? Jadi ini memang bersamaan ya. Kita terpanggil juga nurani kita, ya bertanggung jawab pada diri sendiri kita, secara profesi kita dihina. Kemudian juga memang tentu ada petunjuk dari pimpinan, ya. Karena ini memang jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, kira-kira begitu, ya. Ya, Alvin ini termasuk soal dari satu ya. Ya mungkin rekan-rekan bisa cek ya, video itu sudah viral. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar sendiri ya. Nah, saya mau mengomentari beberapa hal, teman-teman. Pertama, ya, sebenarnya yang terjadi ini merupakan sebuah bukti dari apa yang saya katakan sebelumnya. Ya, jadi kalau mereka nih kelihatannya keberatan sekali nih, saya menyebutkan hal yang negatif tentang institusi, ya. Menyebutkan hal negatif itu tidak mesti, ya, tidak mesti mencemarkan nama baik. Kenapa? Mengkritik itu bisa positif, bisa negatif. Yang namanya kita mengkritik, kita bisa memberitahukan mereka sesuatu yang menurut kita kurang baik, ya kan? Itu merupakan kritik, ya kan? Tetapi biarkanlah mereka mau lapor, silakan, itu hak mereka untuk lapor, ya. Pertama, orang-orang pada nanya, waduh Alvin tuh kan kamu salah ngomong, nanti kamu salah lo masuk penjara, bla 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 bla. Ya, saya mau menegaskan kepada teman-teman, ya, pertama, Alvin Lim ini adalah seorang lawyer. Ini yang harus kalian tahu. Sebagai seorang lawyer, merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk berbicara kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Jadi kalau dari mata saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan tidak baik, saya akan bilang institusi kejaksaan menurut saya tidak baik. Saya harus berani speak up, ya. Saya harus berani di situ. Karena itu apa yang saya lihat. Itu adalah opini saya. Itu adalah kritik saya kepada institusi kejaksaan, ya. Karena kenapa? Saya cinta pada Kejaksaan RI. Saya tidak mau dan saya tidak rela kejaksaan itu dirusak oleh oknum-oknum brengsek, ya kan? Ya, itu satu, teman-teman, ya. Terus ada orang bilang sama saya, ya kan, Alvin, berarti ini bagaimana ini? Kenapa kok dia dilaporkan? Nah, inilah teman-teman, ya kan, kejaksaan ini melaporkan itu merupakan bukti bahwa pernyataan saya benar. Saya sempat bilang satu, ya, yang pertama, ya, bahwa oknum jenderal itu banyak yang banci, ya. Balik lagi loh, pertama saya sebut nama oknum. Jadi orang yang nggak bener nih oknum, ya, oknum jenderal, ya, aparat penegak hukum. Jadi ada seorang jenderal punya bintang di sini di pundaknya, ya kan, tapi banci. Dalam hal apa? Bukan nggak punya alat kelamin, teman-teman, tapi tidak memiliki keberanian melawan penjahat, ya kan? Tindakannya banci di situ, tindakannya tumpul terhadap penjahat, ya. Nah, inilah yang saya katakan terus-menerus, ini terbukti saat ini. Ini sedang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung saat ini, sedang ditunjukkan. Kenapa? Alvin Lim itu berapa orang sih? Teman-teman lihat, Alvin Lim ini cuma seorang saya. Namun saya seorang dikeroyok rame-rame. Ya, jaksa rame-rame keroyok saya seluruh Indonesia. Ya, ada dari Kuningan, ada dari Garut, ada dari Depok, ada dari Subang, ada dari DKI, ada dari Riau, ada dari Bangka Belitung dan lain-lain, teman-teman. Ya, itu pada rame-rame bikin laporan polisi. Ya kan? Pertama di sini masyarakat juga pasti bingung. Siapa sih Alvin Lim? Memangnya Alvin Lim Hercules? Ya kan, raksasa dilawan rame-rame? Kagak. Alvin Lim hanya seorang biasa, orang biasa. Hanya satu orang advokat, tapi bisa membuat kejaksaan dan Kejaksaan Agung, ya kan, melintar-melintar, pusing kepala dia. Saya cuma bilang, teman-teman, ya kan, inilah power of truth. Kalau kita berani bicara kebenaran, institusi bisa roboh, teman-teman. Tapi kita bukan mau merobohkan institusi.
kita mau memperbaiki institusi yang bobrok. Itu sebenarnya. Ya kan? Jadi teman-teman, terlepas dari sikap kebencian dari oknum Kejaksaan Agung yang ditunjukkan juga dengan rame-rame mereka pada melapor, ya kan? Mereka ini seolah-olah pahlawan, wah membela institusinya, ya kan? Institusinya mau dirusak katanya. Halo, jaksa, masih pintar? Kalau masih pintar, Anda harusnya tahu jaksa-jaksa, Kejaksaan Agung RI itu nggak ada seorang pun yang bisa hancurkan, kecuali, ya kan? Kecuali jaksa-jaksa di dalamnya sendiri. Faktor yang bisa menghancurkan Kejaksaan RI adalah faktor internal orang dalam. Contoh, ya. Kalau jaksa agung kalian nih, ya kan brengsek, penjahat, ya kan, maka seluruh jajarannya akan brengsek. Maka Kejaksaan Agung akan brengsek. Tetapi Kejaksaan Agung tidak akan berubah menjadi buruk oleh kata-kata satu orang. Ngerti ya maksud saya? Nggak ngerti? Oke. Saya punya uang 100.000. Nilainya 100.000 itu uang. Kalau saya celupin di dalam air putih, dalam keadaan basah, saya pakai ke kantor pos, ya tetap harganya 100.000. Saya gulung-gulung, saya lipat-lipat, saya taruh di dalam got, kena air got, tetap harganya 100.000. Ya, terkena kotoran, debu, apa segala macam, tetap harganya 100.000. Maksudnya adalah kejaksaan itu juga sama seperti itu, sudah punya value. Kejaksaan itu punya intrinsic value, ya, punya nilai internal. Jadi apapun kata orang luar, kejaksaan itu sudah punya nilai. Kalau memang dia bagus, satu orang mengotori dari luar tidak akan membuat nilai kejaksaan itu turun. Itu ya. Namun, ya kan, kita kasih mereka kesempatan teman-teman. Mereka mau lapor, silakan. Ya kan, sebelumnya kan udah puluhan laporan dari pihak kepolisian. Saya udah dilaporin toh. Sebelumnya KPP Pujiarto dan lain-lain udah laporin. Ketika saya bikin video Polda Metro sarang mafia, ada yang nggak suka juga teman-teman situ. Nah, sekarang saya bikin Jaksa Agung sarang mafia, nggak suka lagi. Jaksa mau lapor, silakan, itu hak mereka, ya kan. Tapi jujur teman-teman ya, jujur, tindakan itu sebenarnya merugikan kejaksaan yang saya cintai. Ya, jadi perbuatan mereka, tindakan mereka ini mereka tidak pikir secara bijak. Ya, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI nomor 1 tadi yang saya bilang tidak jantan, banci. Kedua, teman-teman, menunjukkan Kejaksaan RI belum dewasa. Ketiga, menunjukkan Kejaksaan Agung RI belum anti kritik. Nggak bisa menangani kritik masyarakat. Keempat, menunjukkan apa? Ya kan, simple. Jaksa Agung selama ini selalu keluar-keluarnya apa? Penegakan hukum yang humanis. Penuntutan pidana yang humanis. Dia selalu bilang, ya Jaksa Agung selalu ngomong, pidana itu adalah ultimum remedium. Pidana itu adalah cara yang terakhir. Sekarang ada satu orang masyarakat, satu orang advokat yang jelas, ya kan, status saya masih advokat resmi, memberikan sebuah kritik. Teman-teman, kritik saya nggak pernah dibantah loh oleh Kejaksaan Agung. Nggak pernah dibantah. Seharusnya kalau itu bukan merupakan fakta, kalau yang saya sebutkan bukan merupakan sebuah fakta, harusnya nomor 1 yang dilakukan oleh Kejagung adalah dibantah. Harusnya dibantah, ya kan? Atau kedua, diklarifikasi. Jadi seharusnya saya dipanggil, tanya, Alvin, ini kamu bilang ada ini nih, misalnya ada oknum, ya, ada oknum jaksa nih, atau oknum petinggi kejaksaan yang nggak benar. Nah, coba tunjukkan pada saya, ya toh. Jadi harusnya apa? Kapus Penkum ini menanyakan dong ke saya dong. Bener nggak Alvin yang kamu tuduhkan, ya kan?
Itu yang harusnya dilakukan, diluruskan. Itulah gunanya pusat penerangan Kapus Penkum. Ya kan? Ini tidak loh. Ya. Ini yang dilakukan nih. Coba kita dengar ya. Ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketika ditanya tentang Alvin Lim. Ketut Sumedana enggan menanggapi tudingan Alvin Lim bahwa kejaksaan merupakan sarang mafia. Ia pun mempersilahkan rekan-rekan jaksa di daerah apabila ingin melaporkan Alvin Lim ke polisi. Respon Jagung terhadap Alvin Lim? Oh, no comment ya. Kalau saya sih silakan saja, apa saja masyarakat yang menilainya. Oke. Ya, kondisi sekarang di Kejaksaan itu masyarakat yang menilainya. Itu aja. Masih banyak Pak. Ya teman-teman, jadi jangan dibilang Alvin Lim ini hoax ya. Jadi ini tadi kata Ketut Sumedana, dia adalah Kapus Penkum. Saya ada tuduhan serius loh, tuduhan loh. Ya, opini hukum loh, ya kan, yang sangat serius. Yang saya bilang, oknum-oknum di Kejaksaan Agung tuh banyak jenderal-jenderal mereka yang nggak benar, ya kan. Salah satunya kemarin saya sudah tunjukin buktinya teman-teman, Jenderal Bintang 2, ya kan, mengembalikan uang suap 500 juta, ya, menerima gratifikasi dan dicopot oleh Jaksa Agung, ya, berarti terbukti itu teman-teman, terbukti ngomongan saya, ya kan. Nah, jadi gini teman-teman, pertama ya video saya ini saya mau memberikan tantangan kepada Jaksa Agung. Bukan karena saya sombong, saya ini masyarakat, saya punya hak yang sama dengan Bapak Jaksa Agung. Saya ini masyarakat, saya mau menantang Bapak, bukan nantang berantem Pak, enggak, ampun. Bukan menantang melawan hukum, tidak Bapak. Saya mau menantang Bapak Jaksa Agung untuk berdebat, berani nggak? Berdebat hukum. Anda pilih tempat, kita debat di TV nasional. Biar masyarakat menilai. Yang kita debatkan satu hal saja. Pernyataan saya, Kejaksaan Agung sarang mafia. Buktikan saya salah. Saya akan buktikan di depan umum, ya kan, bahwa Kejaksaan Agung itu banyak oknum. Saya akan buktikan, ya kan, oknum menerima suap, ya, oknum menerima gratifikasi, oknum yang merusak nilai-nilai masyarakat. Saya akan buktikan di depan stasiun televisi. Bukti-buktinya, rekaman saya bawa, video rekaman saya bawa, bukti surat saya bawa, ya kan, bukti foto saya bawa, saksi saya bisa bawa. Sebaliknya, silahkan Bapak Jaksa Agung yang terhormat, buktikan bahwa Kejaksaan Agung adalah tempat dari para malaikat, ya kan? Buktikan bahwa seluruh anggota Kejaksaan Agung tidak bercela. Buktikan bahwa mereka sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak pernah melanggar hukum. Bisa nggak? Kita buktikan dong. Kalau Anda atau anak buah Anda keberatan dibilang ada oknum, saya nggak bilang seluruhnya loh. Saya bilang banyak oknum-oknumnya loh, ya. Nah, banyak jaksa-jaksa kan keberatan kan. Nah, apalagi tadi dengar TV-nya, dengar tadi yang di pertama. Kalau belum dengar, rewind teman-teman. Itu ada bilang ada petunjuk dari pimpinan untuk bikin laporan polisi, untuk mempolisikan saya. Itu kan pengecut teman-teman. Seorang jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 2 nggak berani sama Alvin Lim. Beraninya apa? Suruh orang rame-rame keroyok. Ya ilah. Jangan jadi bences lah. Ayo dong yang jantan. Terima tantangan saya. Oke? Anytime. Nomor telepon saya 0811 833 489. Kontak saya, hubungi saya. Ya kan? Kapan Bapak Jaksa Agung mau membuktikan kata-katanya? Anda bilang hukum tajam ke atas. Saya akan buktikan sebalikannya. Ayo, berani atau tidak?
Kalau Anda menang, saya akan tutup mulut selamanya. Tapi kalau Anda salah, saya cuma minta satu. Anda minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berani atau tidak? Saya bicara resiko saya di penjara, nggak apa-apa. Saya sudah bilang, Alvin sedikit pun tidak takut di penjara. Selangkah pun saya tidak akan mundur. Kenapa? Nyawa pun saya rela kasih. Demi apa? Demi Kejaksaan RI. Apa yang saya ingin dari Kejaksaan RI? Saya ingin Kejaksaan RI yang bersih. Ya, bebas dari manipulasi dan bebas dari korupsi. Apakah saya salah meminta hal seperti itu? Salahkah saya meminta seperti itu? Undang-undang menyatakan bahwa aparat penegak hukum kita harus anti korupsi. Hari ini aja baru ditangkap Hakim Agung, OTT, KPK. Ya. Dan jaksa-jaksa banyak yang ditahan. Terakhir Pinangki kena kan. Yang kalau mungkin didiamkan itu akan merembet ke Jaksa Agung. Ses Jampidum, ya kan, yang di video saya sebelumnya terbukti melanggar, menjadi mafia kasus 500 juta. Kalian loh yang membuktikan loh dari Jamwas. Atas laporan siapa? Saya yang lapor. LQ Indonesia Law Firm yang lapor. Selain dari itu, masih banyak yang lain. Ya, saya hanya ingin Kejaksaan RI yang bersih. Bukan hanya bersih di mulut, Pak. Bersih di kenyataan. Teman-teman saya, banyak advokat-advokat ini sudah menawarkan ke saya, Alvin, saya ada bukti-bukti lain, banyak nih keterlibatan nih. Ya, termasuk oknum jaksa yang ngidangin saya, Sisru. Ya kan, ada nih borok-borok mereka, termasuk borok-borok ses jam yang lain, jam-jam yang lain. Dan ingat, di video sebelumnya, nama mantan Jamwas yang sekarang menjadi Jamintel, Amirianto, itu disebut. Ya, disebut oleh Ses Jampidum yang menerima uang. Ya, disebut oleh dia loh. Nama Amirianto. Yang anaknya baru meninggal tuh, belum lama. Kecelakaan. Saya kasih tahu ya. Anda saat ini boleh pejabat. Tetapi Tuhan bisa melihat tingkah laku, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kalian kumandangkan. Pencitraan boleh bilang hukum tajam ke atas, kenyataannya kagak tuh. Dakwaannya Henry Surya ya kan lemah sekali, 66%, kemungkinan dia bisa ancamannya cuma 4 tahun penjara. Ya, mencuri 16 triliun loh. Alvin Lim yang 6 juta katanya merugikan 6 juta pemalsuan KTP bullshit ya. Itu dituntut 6 tahun. Hebat jaksa. Inikah yang disebut humanis tajam ke atas? Tajamnya di mana, Pak? Saya sekali lagi mau menantang Bapak Jaksa Agung. Saya menantang bukan saya sombong. Berikan saya kesempatan untuk membuktikan tesis saya. Kalau Jaksa Agung nggak berani, nggak punya kejantanan, kirimin wakil Jaksa Agung. Ayo, berdebat sama saya. Atau Jaksa Agung muda, Jampidum kirimin, atau Jamwas, atau Jamintel, Amirianto. Saya berikan bukti-bukti rekaman, saya berikan bukti surat, dan ada videonya. Orang-orang tersebut bicara. Ya, ini ada bukti video juga loh. Ses Jampidum itu bicara, sebut nama Amirianto loh. Ya, jadi bukan saya yang bicara, Pak. Bukan. Jenderal bintang 2 kalian yang bicara. Ya. Saya cuma kasih tahu aja. Saya bawa bukti, kalian bawa bukti. Kalian buktikan bahwa Jaksa Agung itu tempat para malaikat. Tempat para jaksa yang tidak punya dosa. Ya, tempat para jaksa yang menghormati hukum. Anda buktikan tesis itu, saya akan buktikan sebaliknya. Kita berdebat. Di mana? Di televisi nasional. Anda sebut mau televisi mana, nanti saya atur.
Ya kan, sebelumnya saya juga bisa beli siaran kok di MNC News itu 1 miliar 6 episode. Sorry, bukan MNC, di iNews. Ya, 6 episode 1 miliar. Saya tinggal beli 1 jam tayang. Ayo kita mau berdebat berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya beli jam tayangnya. Jadi kejaksaan gak usah bayar, Alvin Lim yang bayar. Kita berdebat, berani tidak? Anda jantan atau tidak? Kalau Anda jantan, penuhi tantangan saya. Kalau saya kalah, saya akan tutup mulut selamanya. Tapi kalau saya menang, Anda harus minta maaf ke setiap masyarakat Indonesia. Berani nggak? Saya hanya mau mengajari, saya hanya mau agar Kejaksaan Agung RI belajar. Jangan menjadi institusi yang arogan. Anda harus tahu bahwa masyarakat, kekuatan masyarakat itu di atas institusi. Ingat, gaji kalian tuh dari kami, dari pajak kami. Jangan jadi pagar makan tanaman. Ya, itu jangan kalian lupa. Kalau orang melihat ya video kayak tadi, wah kayaknya gagah jaksa-jaksa pada rame-rame. Saya melihatnya kalian sedang melanggar hukum, bos. Kenapa sedang melanggar hukum? Itu jamnya jam siang itu. Hari biasa itu. Lu pakai baju dinas. Ya kan? Tapi Anda lakukan apa? Hal yang di luar tugas negara. Melaporkan Alvin Lim. Pertanyaan saya, apakah uang APBN itu digunakan untuk melaporkan, mempidanakan masyarakat yang mengkritik kalian? Oi, Jaksa Agung. Dengar nggak? Anda dengar nggak Jaksa Agung? Sejak kapan ada top secret mission ya, ada tugas negara di mana dari Sabang sampai Merauke jaksanya suruh melawan seorang advokat, di mana jaksa-jaksanya semua disuruh laporin, melawan, memproses hukum ya seorang masyarakat yang memberikan kritik. Emangnya ada aturan kritik itu harus positif? Ada nggak? Jadi kritik itu harus, weh kejaksaan Anda hebat, ore. Padahal kenyataannya brengsek. Kan nggak bisa. Ya. Dalam hal ini saya bilang ya, Kapolri lebih baik daripada Jaksa Agung. Sikapnya ya. Saya nggak bicara individunya. Kapolri masih lebih pintar. Karena dia bilang, Polri tidak anti kritik. Jangan muka jelek, ya cermin yang dibelah. Itu pinter. Memang harusnya seperti itu. Tapi tidak sama dengan kejaksaan. Ya, kejaksaan malah tadi lucu kan, dibilang arahan dari pimpinan. Terus Ketut malah bilang apa? Ketut tadi, si Ketut Sumedana ya teman-teman. Ditanya, bagaimana tanggapan tentang Alvin Lim, tuduhan Alvin Lim bahwa kejaksaan sarang mafia? Dijawab oleh Ketut, biar masyarakat menilai katanya, biar masyarakat menilai. Lu kagak berani ngomong lu. Jadi ada sebuah pengetahuan yang sebenarnya secara umum orang udah tahu. Kayak orang tahu kentut itu ada, kentut itu bau. Ya tapi nggak bisa ngelihat. Jadi orang bilang nggak ada, yang namanya kentut tuh nggak ada. Gitu. Sama nih sama tentang kejaksaan. Saya bilang tadi Ketut kan sempat ngomong. Apa yang dia ngomong? Ketut itu ada bilang tadi biar masyarakat menilai. Teman-teman, mari kita masuk ke Detik News. Ini ada judul di sini di Detik News ya teman-teman. Persatuan Jaksa DKI polisikan Alvin Lim soal konten kejaksaan sarang mafia, ya kan? Di bawah ini ada kolom komentar, ada 35 komentar teman-teman. Ya. Per hari ini ada 35 komentar. Jadi kan Ketut tadi bilang, ya kan, terserah masyarakat penilaiannya. Kita lihat penilaian masyarakat biar terbuka teman-teman, ya. Fahrisal Anwar, cicak di dinding pun tahu kalau di situ tempatnya mafia. Mendukung saya. 2,
Hancur hukum kita karena ulah penegaknya sendiri. Dia pun juga jelekin kejaksaan, setuju. 3 di sini. Ini terbaik di Indonesia, raih $15, ini iklan kita lewatin. Keempat, MLT. Kenapa harus dilaporkan? Yang disebut kejaksaan kok bukan menyebut seseorang? Itu mungkin yang dirasakan masyarakat. Jika jaksa yang dimaksud bukan mafia, nggak perlu kebakaran jenggot. Ya kan? Lihat tuh. Mendukung Udin Keple. Buat apa memperkarakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat luas? Kecuali bila dia mengatakan kejaksaan sarang orang baik berintegritas, kredibel dan jujur, maka sangat pantas bila pemberi pernyataan itu dituntut berat karena telah menyebarkan fitnah. Mampus lo. Kan? Dia pintar, dia tahu, udah kenyataan umum katanya. Ya. Di situ. Mukidi, mungkin yang disebut mafia tersebut cuma para oknum. Ibaratnya dari 100 orang, oknumnya ada 99 orang. Nah, ini lagi, malah 99% lagi. Ya, padahal saya nggak bilang 99% loh. Lubis Joni menanggapi Mukidi, cerdas. Teruskan bro, berpikir, bersikap objektif di atas segalanya. Eyang Putri, yang pernah berurusan hukum pasti merasakan. Di sel mau dicampur dengan kriminal atau tidak. Mau sel yang berdesakan atau nyaman. Semua ada harganya. Ketika sidang mau hukuman lama, normal atau diskon ada harganya. Hikmahnya jangan pernah berurusan dengan hukum. Alex Jarene, lah memang iya toh, tikus pun tahu. Ini kalau saya baca semua, isinya 30-35-nya nih. Nggak ada satupun yang belain kejaksaan, bos. Itu yang saya bingung. Harusnya saya ada hater. Harusnya. Tapi yang saya baca di sini, mereka bilang bahwa apa yang Alvin Lim bicara mewakili suara masyarakat. Cuma kebanyakan masyarakat nggak berani bicara. Karena apa? Takut dipidanakan seperti yang kalian lakukan, ngelaporin. Mereka mungkin ada yang nggak berani, ada yang nggak mau pusing, nggak mau repot. Makanya mereka lebih memilih diem. Ya. Jadi kalau Ketut bilang lihat dari masyarakat, ya kan, ini dia masyarakat ngomong kayak gitu semua ini loh. Oknum kalau tetangga basah, kalau enggak ya jalan terus aman. Dani Prasetyawan, nggak ada jaksa, hartanya cuma dari gaji pemerintah, isinya penghasilan gratifikasi, KKN, jual beli perkara. Di kota wisata Cibubur, perumahan mewah banyak, polisi, ASN, TNI punya aset. TGK Bantakiah, ingat kalian para jaksa berbuat semua kalian, tapi ingat kematian itu pasti. Nah ini udah mulai mengutuk lagi. Ya. Ini coba baca, dibaca. Coba dibaca agar supaya apa? Agar supaya kalian jaksa-jaksa, para jaksa mengaca, ya. Jadi jangan arogan, begini kalau ngeliat tuh begini, waduh gue jenderal. Oi, gaji lu dari masyarakat, bos. Gaji lu dari masyarakat. Ibarat saya punya rumah, punya satpam. Satpam saya gaji. Terus saya kritik, satpam, tolong dong. Ya kan kalau ada sampah jangan buang sembarangan. Terus satpamnya laporin saya ke polisi. Mencemarkan nama baik. Menghina institusi. Kan lucu itu kayak begitu. Lucu. Ya kan? Nih Bapak Presiden Jokowi dengar nggak kira-kira ya? Kalau nggak dengar tolong teman-teman sampaikan ke Bapak Presiden Jokowi. Betapa pintarnya seorang jaksa agung. Ya, jaksa agung, Jamwas, Jamintel. Ini pintar sekali teman-teman. Jamintel namanya disebut-sebut loh dalam pemberian gratifikasi loh. Ya, saat itu dia nggak diperiksa, kenapa? Karena dia Jamwasnya. Istilahnya di kepolisian, dialah Fedi Sambonya. Dia Fedi Sambo, kepalanya propam. Kalau di jaksa, kepalanya kejaksaan, polisinya kejaksaan, itu adalah Amirianto saat itu. Ya kan? Nah itu sudah disebut oleh Sesjam Datun, oleh Sesjam Pidum saat itu. Ya, bahwa si Ibu Shirley ini pun juga dibantu oleh dia. Ya namanya bantuan, ya nggak tahu tuh ada yang gratis nggak ya situ. Tapi dia nggak diperiksa karena apa? Dia kepala Jamwas.
teman-teman. Sekarang Jamintel. Dan sekarang dia ketua Persaja. Jadi teman-teman, Persaja itu yang semua pada ngelaporin saya. Pimpinannya siapa? Jamintel, Amirianto. Ya, jadi nggak heran Alvin Lim mau dibungkam. Karena the next video saya tentang Amirianto. Di situ. Balik lagi Pak Jaksa Agung. Sebelum buka-bukaan nih. Berani nggak terima tantangan saya di depan media? Ya, kalau saya nggak bisa buktikan, ya kan? Kalau saya nggak bisa buktikan, nggak usah laporan polisi. Saya sukarela langsung dipenjara aja. Saya buktikan nih nanti nih, ya kan? Saya berikan bukti-bukti nih, ya kan? Jaksa-jaksa kalian yang brengsek, ya dong. Saya harus kasih bukti dong. Kalau nggak dikasih bukti, hoax dong bener. Berani nggak? Kalau cuma laporin polisi kan otomatis buktinya saya kasih lihat ke polisi doang. Saya mau kasih lihat di media TV nasional. Berani tidak? Jantan nggak? Oke, jadi kalau Jaksa Agung nanti sudah berani, sudah menemukan kejantanannya, dan berani berdebat sama saya, hubungi ya, tadi udah ada nomor teleponnya. Oke, saya akan lanjut ke yang terakhir teman-teman, ya biar kita nggak usah terlalu panjang. Selain masyarakat, ya kan, pejabat lain pun juga punya pemikiran. Dan kalau pejabat ini ngomong, gak ada yang laporan polisi. Beda sama Alvin Lim ya. Kita lihat nih teman-teman. Ini yang kita nih, yang kita hormati nih, berbicara nih. Yang berani juga. Musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Ya saudara, hati-hati. Negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya 1 dawasawar, 1-2 dasawarsa ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini. Karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan, orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Nggak apa-apa. Coba dulu, zaman Bung Karno itu, orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi. Seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Nah, dengar ya teman-teman ya. Jadi selain masyarakat tadi yang ngomongin kebenaran tentang kejaksaan, ada juga pejabat, Menteri Polhukam, Menko Polhukam teman-teman ya. Nah, jadi Menteri Hukum aja bisa bilang seperti itu, bahwa pejabat-pejabat kita banyak yang korup. Saya ada bukti korupnya, terutama yang di Kejaksaan Agung. Tetapi ketika saya bilang tentang itu, wah pada marah semua, ya kan? Kalau tadi saya aja ngomongnya di video masih bilang oknum. Kalau Pak Mahfud tadi juga nggak bilang oknum, dia langsung bilang pejabat-pejabat korup. Nggak bilang oknum pejabat korup lagi. Tapi saya nggak lihat loh ada yang apa namanya mempidanakan video ini, teman-teman, ya. Jadi gini teman-teman ya, jujur para jaksa yang sudah melaporkan saya nggak benci sama kalian. Saya malah berterima kasih, ya, karena kalian melaporkan. Saya selalu nama saya ada di top headline national news, ya. Saya udah lebih terkenal daripada Hotman Paris. Hotman Paris nggak tiap hari masuk, saya tiap hari masuk di situ, ya, menunjukkan raksaksanya lawan saya di situ, ya kan, mereka masukin. Kenapa?
Bisa aja teman-teman bahwa ini bukan inisiatif dari kejaksaan, tapi kejaksaan ada yang nunggangin. Ya, contoh siapa? Bisa aja yang nunggangin ini gembongnya konsorsium 303 teman-teman. Ya kan? Kenapa? Karena saya sebut nama 303 sama gembong-gembongnya kemarin kan pada kebakaran jenggot. Ada juga satu polisi M. Fajar yang dicopot toh. Ya, itu dari informan saya itu. Ya, informan saya yang si Pak Daeng-Daeng itu kan bilang informasikan ke Syahar, ke Kadif Propam, makanya dicokok langsung truk OTT situ ya, dapat 100 juta. Makanya di PTDH. Ya toh. Nah, dari informan kami memberikan data-data valid situ. Ya. Jadi teman-teman, ya kan, sekali lagi saya berterima kasih kepada jaksa-jaksa yang sudah melaporkan. Walaupun ya kan motif kalian tuh menunjukkan bahwa kalian belum dewasa. Ya, dan kalian tidak paham hukum. Kalian tidak paham hukum. Ya, kenapa saya bilang tidak paham hukum? Anda harusnya tahu bahwa masyarakat adalah tuan kalian. Kalian ini adalah pelayan masyarakat. Bukan babu, bukan budak, tapi Anda adalah pelayan masyarakat. Jaksa adalah pelayan masyarakat. Ya. Dan banyak sekali jaksa-jaksa yang arogan. Kalau hari ini Mahfud bilang polisi-polisi arogan, Alvin Lim akan bilang jaksa-jaksa lebih arogan. Kenapa? Jaksa merasa diri mereka tuan. Masyarakat adalah seolah-olah anak buahnya. Tindasannya tidak. Masyarakat is the power. Teman-teman, rekan-rekan advokat sekalian, saya minta pada kalian untuk mulai berani. Ya, jangan hanya saya, Deolipa, sama Kamarudin. Yang lain harus berani speak up. Saya merindukan Indonesia yang dimana lawyer-lawyernya itu berprestasi dan berkualitas. Kualitas dalam hal apa? Dalam hal kemampuan berpikir, kemampuan beracara, kemampuan berstrategi hukum, bagaimana cara melepaskan, cara meringankan terdakwanya dengan cara sesuai undang-undang yang tidak melawan hukum. Bukan seperti yang ada sekarang, di mana dalam sistem peradilan kita ini menyelamatkan orang dengan adu suap. Lah kalau kayak begitu, apalah gunanya sekolah hukum? Apalah gunanya sekolah tinggi ilmu hukum? Apalah gunanya universitas? Hal seperti inilah yang menyebabkan Dr. Ika Farida harus buron di Jepang. Masa dianya korban, akhirnya dianya buron. Karena kenapa? Melawan mafia properti, nggak mungkin menang teman-teman. Ya. Jadi ilmu hukum kita ini kalah dengan ilmu apa? Ilmu sogok dan ilmu suap. Indonesia mau dibawa kemana? Kalau isinya seperti yang tadi dibilang oleh Mahfud, isinya adalah pejabat-pejabat yang suka menyuap, korup, manipulatif. Saya nggak mau itu. Makanya saya mengikrarkan diri, saya rela menjadi pejuang pertama mengikuti kata-kata Pak Mahfud. Saya dedikasikan diri saya untuk menegakkan keadilan. Ya, jadi walaupun saya harus dibenci oleh seluruh jaksa, kalian seluruh jaksa mau melaporkan saya, silakan. Menunjukkan bahwa Anda belum dewasa. Ya, menunjukkan bahwa Anda masih deniable. Ya, merasa bahwa institusi kejaksaan ini semua bersih. Kalian harus tahu ini kotor. Kalau kalian nggak tahu itu kotor dan kalian nggak tahu yang mana yang kotor, pertanyaan saya adalah bagaimana kalian bisa membersihkannya? Orang lu tahu yang kotor aja yang mana kagak. Kotoran di muka kalian kan itu institusi kalian, muka kalian. Mana bisa lihat, kalian butuh cermin. Dan yang cermin yang melihat itu adalah masyarakat. Ya. Kepada institusi kejaksaan yang saya cintai, saya yakin masih ada jaksa-jaksa yang baik. Masih ada polisi-polisi yang baik. Saya minta polisi-polisi yang baik, jaksa-jaksa yang baik, hakim-hakim yang baik, bantu kami, bantu masyarakat, ubah negara ini. Agar kita bisa merdeka dari penjajah
yaitu oknum pemerintah koruptif. Itu yang saya mau. Saya bukan pejabat. Tapi kalau saya pejabat, orang-orang kayak jam-jam itu, ya kan, oknum-oknum jam itu, jaksa agung, ya, atau mantan kepala kejaksaan, ya kan. Saya hari ini baru ketemu sama klien, teman-teman. Ya, di mana klien itu memberikan bahwa ada seorang jaksa berbintang lagi, punya hotel puluhan miliar. Duit dari mana? Kalau gajian doang bisa punya hotel puluhan miliar. Jadi jaksa agung, nanti saya buktikan. Ayo dong, terima dong tantangan saya. Kita bicara dong di depan umum. Kita debat. Ayo, man to man. Ya, one to one. Berani nggak? Ayo, kita berdebat. Saya buktikan nih. Ya, kalau nggak berani ya udahlah. Ya, nanti besok kirimin lagi lebih banyak. Ya, karena informasi yang saya dengar juga jaksa-jaksa tersebut. Ya, saya nggak nyalain Bapak Jaksa Agung ya, karena saya punya informasi A1 bahwa jaksa-jaksa itu yang laporin saya itu bukan perintah dari Jaksa Agung, teman-teman, jangan salah. Perintah dari mafia hukum, dari gembong penjahat. Jadi teman-teman, Jaksa Agung Indonesia itu bukan Burhanuddin. Bukan. Jaksa Agung bukan Burhanuddin. Jaksa Agung de facto Indonesia itu adalah mafia-mafia hukum, teman-teman. Mereka berada di atas jabatan. Itu nyatanya. Karena uang adalah panglima di negara ini saat ini. And we need to change that. Ya. Saya minta dukungan dari masyarakat. Ya. Kalau kalian mau Indonesia berubah, now is the time. Kita ada waktu 2 tahun sampai pemilu di situ. Kita susun pemerintah yang bersih, kita pilih partai yang bersih, kita pilih orang-orang yang nanti menempati pejabat-pejabat yang bersih, bukan berdasarkan pesanan politik, teman-teman. Kita benahi Indonesia. Indonesia negara kaya. Alvin tidak mau lagi ada orang miskin di Indonesia. Kita mampu kok. Ya, jadi masyarakat ini harus kita berdayakan. Indonesia tuh bukan punya 9 naga. Indonesia ini bukan punya minoritas orang kaya aja, nggak bisa. Mayoritas penduduk Indonesia itu harus sama-sama memiliki ini. Kita harus sukses, makmur. Ya. Jadi saya minta tolong teman-teman dukungan dari kalian, ya kan? Ya kan, kita awasi kinerja kepolisian, kita awasi kinerja dari kejaksaan, kehakiman, KPK. Mari polisi-polisi yang baik, jaksa-jaksa yang baik, hakim-hakim yang baik, bantu kami, bantu masyarakat, saya minta tolong. Kita lawan penjahat, kita lawan oknum-oknum penguasa, oknum yang koruptif, yang manipulatif. Itulah yang merusak negara kita. Ya. Saya hanya mau Indonesia maju, itu aja, dan bebas dari korupsi. Kalau suatu saat saya dijadikan pejabat, ya kan, saya akan kenakan pembuktian hukum terbalik. Siapa? Hah? Apa? Jam? Jenderal berbintang bisa punya hotel puluhan miliar, tangkap dulu, sita hotelnya. Wah, apa hotelnya atas sama istrinya, atas sama anaknya, tangkap istri anaknya, jeblosin dulu. Miskinkan. Ambil harta mereka, kasih buat ke masyarakat, kasih buat negara. Saya yakin Indonesia dalam beberapa tahun saja lunas itu utang. Nggak ada subsidi. Nggak perlu kita ketakutan kerepotan subsidi BBM. Kalau perlu BBM gratis di situ buat masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena kita kaya.
Pajak-pajak itu kemana semua? Ya, proyek A, proyek B, proyek C. Informasinya aja proyek kemarin yang dibatalkan sama Menteri Pertahanan 76 triliun itu dimakap 500%. Kan gila. Berarti 400% itu masuk ke kantong mana? Para koruptor, teman-teman. Ini berbahaya. Dibatalkan oleh Menteri Pertahanan. Ya. Jadi kita ini harus menjaga jangan sampai kekayaan alam kita bukan dicuri sama asing, teman-teman. Sama oknum koruptor dalam negeri. Ini yang berbahaya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Tolong sampaikan ya kepada Jaksa Agung. Halo Jaksa Agung, oi. Ya kan? Ayo, halo, kapan? Saya tunggu nih kita one-on-one ya. Saya mau kasih nih, saya mau berdebat nih. Saya mau buktikan tesis saya bahwa jenderal, ya jaksa-jaksa kalian masih banyak yang brengsek. Ya kan? Ya kan? Kasih saya kesempatan, ayo. Berani nggak? Ya, saya tantang, one-on-one. Saya nggak bawa anak buah. Kamu nggak perlu bawa anak buah. Kita 1 lawan 1. Ya kan, kita berdebat. Ya toh, berdebat secara intelektual aja. Situ. Anda buktikan kepada Alvin Lim dan kepada negara bahwa Jaksa Agung sudah berhasil dan berisi dari malaikat-malaikat surga. Bahwa orangnya isinya adalah jaksa-jaksa yang tidak tercela. Bahwa tidak ada pinangki-pinangki. Ya, tidak ada yang korupsi. Semua taat hukum. Nah, Anda buktikan tesis itu. Kalau Anda benar berarti saya salah. Ya kan? Saya bilang masih gak bagus. Anda buktikan dong itu bagus. Nah, kita buktikan nih kejaksaan bagus atau tidak. Normal toh. Simple toh. Ya kan? Jangan jadi pengecut malah. Masa suruh anak buah rame-rame laporin saya ke polisi. Malu loh Pak Jaksa. Jaksa Agung diliatin orang-orang sedunia. Saya memasuk rekod muri. Yang rusak nanti institusi kejaksaan kalian. Kalian makin banyak bikin laporan polisi. Dan ternyata nanti laporan polisi itu gak ada yang jalan. Malu lo diketawain nanti. Ya. Jadi jangan petantang-petenteng lah. Yang namanya kritik itu baca SKB 3 Menteri. Setahu saya SKB 3 Menteri salah satunya yang tanda tangan adalah Jaksa Agung. Menyatakan bahwa kritik terhadap institusi bukanlah pencemaran nama baik, bukanlah pelanggaran ITE. Lah ini kok suruh rame-rame laporin seseorang yang mengkritik, judulnya jodoh jelas. Jaksaan Agung sarang mafia, Kejaksaan Agung itu tempat kejaksaan. Ya. Jadi tempat itu sarang mafia situ, itu opini hukum. Ngerti? Di bawahnya juga ada tulisannya oknum, jaksa, oknum. Udah ada tulisannya oknum, di judulnya juga udah ada. Situ. Udahlah ya. Nanti lu makin diketawain orang. Malu. Malu, saya ini semut. Anda ini gajah. Kalau saya kalah lawan kejaksaan, gak ada yang ketawa. Mereka simpati. Karena kenapa? Saya mewakili suara masyarakat. Tapi nanti kalau kamu yang kalah, diketawain lo orang sedunia. Ya, makanya itulah saya bilang, saya kasihan sebenarnya lihat kejaksaan. Kasihan. Ibarat main catur, langkah kamu tuh 10 langkah ke depan udah saya baca. Ya. Ngerti ya di situ. Saya hanya ingin negara ini jadi baik. Dan siapapun yang menghalangi, siapapun oknum itu akan saya labrak di negara ini. Nyawa saya taruhannya. Ya, Alvin Lim hidup demi masyarakat Indonesia. Ya. Untuk siapa? Ya masyarakat Indonesia, yaitu saudara-saudara saya. Saudara saya yang Muslim, saudara saya yang Kristiani, ya saudara saya keturunan Chinese, keturunan Arab, pribumi. Kalian semua itu adalah keluarga saya. Saya akan jaga itu.
Ya, jadi teman-teman, sahabat-sahabat, netizen-netizen, bantu dukung perjuangan. Saya lakukan ini bukan untuk memperkaya diri sendiri. Saya nggak dapat duit, yang ada saya dilaporin polisi. Tiap kali dilaporin polisi, saya jalan, ongkosnya aja udah berapa itu, ongkos bensin dan lain-lain. Ya, buang-buang waktu, belum surat menyurat, ya. Itu buang-buang waktu. Dan yang dilakukan oleh jaksa itu, ya kan, saya bilang sama kalian, waste of money. Bikin laporan polisi banyak. Udah tahu kejahatannya, kalau ada pun juga cuma satu. Laporan polisi sampai belasan kayak begitu. Itu kan membuang uang APBN itu. Apa jaksa peduli? Kagak. Gak peduli. Dia merasa sensitif, ya kan. Kejantanannya lagi dikobok-kobok. Nah, kalau Anda jantan, itu dibuktikan dengan panggil saya, klarifikasi dong. Alvin, kenapa lu begini? Mana buktinya ini? Oke. Ya kan? Ini kan tidak. Kalian merasa hebat toh? Dimulai dari kasus Indosuria. P19 mati. Kan di situ pertama kali saya diancam. Alvin Lim untuk tutup mulut. Karena kenapa? Ya kan? Nggak tahu tuh dapat berapa itu dari Indosuria itu kalau itu terjadi, Hendy Surya lepas itu. Ya, bisa P19 mati lo, gila. Dimana polisi diwajibkan memeriksa 14.500. Aduh. Cerdas, jaksa Indonesia tuh cerdas sekali, ya kan? Alvin Lim, kita serang dia, serbu, wah kita hajar. Gimana cara hajarnya? Ya kan, rame-rame laporin dia Sabang sampai Merauke. Wah pasti dia pusing, bego, hati. Ya kan, pinternya kepinteran. Yang untung gua. Dari Sabang sampai Merauke tadi dia kagak kenal Alvin, jadi kenal Alvin. Kompas langsung muat ini profil Alvin Lim. Masyarakat zaman sekarang tuh nggak bego. Ada satu berita jelek, dia nggak langsung bilang ini orang jelek. Dia akan periksa, dia akan googling siapa sih ini Alvin. Dia akan lihat track record saya. Ya, be smart, pejabat tolong be smart. Apalagi udah bintang 4. Masa mesti saya ajarin sih? Ya kan? Mau saya ajarin. Kan lucu. Ya. Video ini saya bikin, saya nggak ada caci maki, Pak. Ya, sorry. Karena netizen, masyarakat banyak yang minta sama saya, Pak Alvin, kurangi caci maki. Nah, saya nggak caci maki toh. Saya nggak ada ngata-ngatain Jaksa Agung bagaimana, enggak. Saya cuma mau menantang debat, ya kan. Saya mau adu ilmu hukum saya mau adu. Ya kan, kemampuan saya berbicara, kemampuan saya berdebat, kemampuan saya mau presentasi. Karena kenapa? Pak, di persidangan saya nggak bisa pakai, Pak. Karena di sana pada pakai kesewenangan. Ya kan, jaksa-jaksanya juga kan begitu. Sidang saya aja nggak berani pembuktian. Yang ada tidak diberikan kesempatan, langsung dibaca tuntutan, hebat. Ya, jadi ya mau bagaimana lagi toh? Bagaimana lagi? Jadi Pak Jaksa Agung, demikian Pak Jaksa Agung, silakan kalau Anda masih punya kejantanan, silakan hubungi saya. Kita berdebat. Anda ada waktu kapan? Infokan. Saya akan set up ya tempat di stasiun TV untuk Anda, Bapak Jaksa Agung ya. Jadi Bapak Jaksa Agung yang terhormat bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia, ya kan, tingkat kepercayaan yang sangat tinggi itu di media-media itu benar atau bayaran atau pencitraan, ya kan. Kita juga tahu ada trik bisa bayar situ. Saya aja law firm banyak yang nawarin tuh, Pak Alvin mau nggak top award bayar ya kan, nanti bikin sendiri acara, ya kan, law firm terbaik di Indonesia. Ngapain, ya kan, saya nggak perlu recognition dari orang, I know my quality, ya. Jadi kejaksaan, Pak Jaksa Agung, kalau Anda tahu kualitas Anda nggak perlu pujian dari orang.
Anda sudah bisa tahu diri sendiri. Ya, karena kenapa? Itu adalah apa yang orang lain nilai, bukan penilaian dari survei company. Survei company juga banyak yang bisa nomornya itu ya kan dimanipulasi atau ada konflik kepentingan. Kok kita tahu? Ya kan survei presiden juga kadang begitu. Survei presiden ya kan kalau ini ada yang dukung oposisi, ada yang dukung pro pemerintah. Situ yang hari ini bilang yang menang bakal A, ternyata besok kenyataannya yang menang B. Yang namanya survei ya bisa aja pesanan sama. Kejaksaan selalu baik. Ya nggak heran ketika ada yang kayak begini, Ketut ditanyain pendapat Anda apa tentang Alvin Lim bilang sarang mafia, diem. Itu biar terserah masyarakat. Blah. Aduh, kualitasnya ini. Saya cuma bisa ngelus dada. Oke teman-teman, kita nggak mau kepanjangan teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tune in teman-teman, netizen yang udah pada dukung. Banyak juga di jalan orang ketemu saya menyalamin ya. Percayalah teman-teman bahwa Alvin Lim tidak akan mundur ya. Kalau Diolipa dan Kamarudin akhir-akhir ini sudah berapa minggu nggak bicara, dan bahkan dia bilang mungkin dari kliennya yang sudah tidak mau mempersu atau gimana, ya itu urusan beliau teman-teman ya. Saya sebagai sesama rekan advokat tidak mau komentar di situ. Kenapa ya? Mungkin aja karena yang saya dengar sudah ada laporan polisi terhadap Kamarudin dan Diolipa ya di Mabes Polri. Otomatis kalau dia bicara bisa-bisa kan gini teman-teman. Ya udah ada laporan polisi. Ya jadi kan kita nggak bisa salahin, semua orang nggak punyanya, belum tentu punya nyali yang sama, dan nggak bisa kita harapkan punya nyali yang sama teman-teman. Ya tergantung dari pengorbanan dan keinginan dari dirinya sendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman para netizen jangan khawatir kalau melihat saya sedang berbicara dengan misalnya kelompok-kelompok, grup-grup non-Kristen yang mayoritas Muslim bicara dengan saya, atau ada bahkan dengan yang sama dengan warga keturunan Chinese saya berbicara di situ. Ya kita ini sedang mau membuat perubahan teman-teman, dimana kita harus bersatu. Nggak ada lagi kadal gurun, kelelawar, kecebong, itu nggak ada teman-teman. Ya itu alat divide et impera itu. Ya, nggak masuk sama saya. Situ. Jadi jangan mau teman-teman kalau dikatain seperti itu. Terus kalau ada yang bilang Alvin Lim pencitraan, kalau Alvin Lim pencitraan mah goblok Alvin Lim. Kenapa saya bilang goblok? Kalau pencitraan harus masuk penjara kan tolol. Jadi kan nggak mungkin tujuan saya pencitraan kalau ujungnya bakal masuk penjara. Jadi saya ini bukan pencitraan, tapi saya ini sedang berjuang memperbaiki negara ini teman-teman, memperbaiki negeri. Karena apa? Di dalam sisa waktu saya yang ada, saya udah nggak mencari harta, saya sudah tidak mencari kekayaan duniawi, tetapi saya mau membantu memberikan akal saya, tenaga saya, pikiran saya di sini demi apa? Negara Indonesia teman-teman, biar maju. Oke, terima kasih, salam cerdas hukum.